orang tua. Ini figurnya ya Telina ini yang membina, hayo yang bagus ya masakannya, yang enak. Buat siapa? Ya buat dia juga. Pada saat ini punya produk yang bagus masuk menu Bandung, tentunya dia akan banyak yang beli. Nggak hanya itu Kang, ketika dibina produknya udah ada, Kang Riki bisa kasih lihat contoh gambar yang udah kita ini. UMKM itu kita ajarin planting, bagaimana dia menata, dan akhirnya kita siapin juga fotografer profesionalnya. Jadi makanan UMKM itu yang tadinya misalnya lotek, di foto nih sama mereka biasa, itu kan nggak menarik. Tapi pada saat kita meng-hire profesional fotografer, kita punya tim sendiri. Memang spesialis foto produk. Ada 2 orang di situ yang memang sebenarnya kalau dia sekali jepret itu 300.000. Cuma mereka ngasih free. Jadi pada saat produk itu keluar, didesainlah sama fotografer kita. Foto produk kita juga bikin studio minunya kan. Studio mini itu dimodalin sama Telina tuh. Beli gitu sengaja studio mini, fotografer, dan akhirnya dicepret jadi kualitasnya sama seperti kafe itu. Si makanan itu yang dihasilkan. Nah, itu bener-bener Telina, semua tim nih, Kang Riki, kita semua mikirin dari awal proses sampai akhirnya si produk itu kayak apa, kita pikirin banget. Sampai di packaging seperti apa, enaknya menarik seperti apa. Jadinya kita membidani sebenarnya di sini, membidani saudara kita yang waktu itu cerita sama Telina, sama aku, sama teman-teman yang lain. Aduh teh gimana ya teh, aku teh jualan, udah teh ngemodal, aku harus pinjem dulu, harus jualan ini. Ternyata pas makanan udah disajiin, nggak laku 2 hari, nggak ada satupun makanan yang laku kan. Nah kalau situasi seperti itu kan jadi perenungan kita. Nah ini ada potensial buyer, ada captive market di sini. Tapi kan kita nggak mungkin tanpa kualitas untuk mewujudkan itu terbeli. Nah akhirnya bagaimana caranya dari zero to hero, dari UMKM yang tidak ada legalitas, dengan bergabung di Lumbung Bandung, kita fasilitasi UMKM pada akhirnya dia bisa naik kelas. Kenapa naik kelas? Kualitasnya dia jadi up, karena dia juga dikasih edukasi. Dia juga punya legalitas halal, legalitas untuk anggaran-anggaran yang memang dia hasilkan dari rumahnya mereka gitu, atau dari dapurnya mereka. Sehingga ketika kita udah bina, legalitas ada, terus skillnya ditambah, chef dampingin terus prosesnya, hasilnya pun dikurasi. Hasil masakan mereka, kemarin kita kurasi udah sampai kurasi keempat. Di kurasi keempat itu Wali Kota Bandung yang mengkurasi. Wali Kota Bandung datang dan dia nyicipin sendiri makanan UMKM. Itu hari keempat, itu adalah supporting Wali Kota Bandung, betapa dia support banget untuk itu. Ini hasilnya. Dari gudeg yang biasa sama kita di foto, kira-kira Kang Hadi kalau jadi ASN ngelihat kayak gini pengen ngeklik nggak kira-kira? Jadi lapar kan gitu. Nah, Telina, teman-teman semua mikirin itu dari awal proses sampai akhir udah jadi, sampai pada akhirnya disajikan. Ini udah jadi kelas premium. Tebak ini harganya berapa? Ini harganya cuma antara 25.000 sampai 30.000 ya. Menu ini. Kalau di kafe dan lain-lain ini udah harga sekitar 60.000-an ini. Nggak di area segitu. Nah, jadi UMKM ini bergabung di Lumbung Bandung, dia akan up income-nya mereka dong otomatis. Otomatis mereka dapat penjualan. Kalau kita hitung 22.000 kali 30.000, itu ada transaksi harian sekitar 660 juta per hari. Per hari loh ini. Dari ASN makan siang. Masa sih 300 UMKM nggak ada nyangkut 1 juta aja nih income mereka per hari? Sementara mereka, coba tanyain sama teteh-teteh ini nih yang pelaku-pelaku, sehari ada nggak rata-rata 200.000 sekarang teh? Turun. Enggak Kang. Kadang 0. Kadang 0 Kang. Sekarang kalau kadang 0, gimana mereka makan? Beras mereka beli dari mana? Nah, memfasilitasi ini kalau menurutku sih anggaplah bagian dari kita beribadah sama Allah dan berterima kasih sama Allah. Kita punya tenaga ya kasih tenaga, punya pemikiran ya kayak aku gini kasih pemikiran ya, Kang Hadi punya saldo ya boleh lah. Apa aja, bener nggak? Apa aja yang jelas Kang Hadi jadi tahu, sama Kang Reza jadi tahu. Ini loh kuenya, nggak hanya sekedar begitu aja gitu. Nah, dari gambaran ini UMKM punya kelas
kualitas dan legalitas ketika bergabung di Lumbung Bandung. Dia jadi up, income-nya akan naik di sini. UMKM di sini harapan kita gini kan. Pada saat mereka misalnya teteh misalnya bikin sate. Bikin sate biasanya cuma teteh, suami teteh sama anak nih, karena cuma 20 porsi per hari. Tiba-tiba kita foto seperti ini dan dinas bilang, oke, hari Jumat kita makan pakai sate misalnya kayak gitu. Pesan 200 porsi. Terus banyak, nggak hanya dinas ini, dinas pajak dan lain-lain. Hampir setiap hari 200 porsi. Kira-kira UMKM ini akan nambah tenaga kerja nggak kan? Itu kan. Yang tadinya cuma satu rumah yang bisa makan aman perutnya, akhirnya dia nge-hire tetangganya buat motongin daging kah, nge-hire tetangganya lagi yang buat bikin sop atau motong-motong. Akhirnya nggak hanya satu rumah bisa makan aman, tapi 1, 2, 3 rumah di sekelilingnya pun tertolong. Kebayang nggak kalau 300 UMKM bisa besar akhirnya volume perdagangan mereka dan relasi keluarga dan tetangganya pun ikut bekerja. Kebaikan luar biasa. Ini sedekah jariah paling luar biasa kalau menurutku. Itu visi terluar biasa menurut aku untuk kita bisa persembahkan ke UMKM. Jadi mereka UMKM bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar mereka, entah kakaknya, adiknya, tetangganya dan lain-lain. Nah, di sini Lumbung Bandung dia tidak hanya UMKM sebenarnya, tapi di sini dia ada UMKM dan ada supplier. Kalau kita bicara bahwa di sini keluar menu makan, tentunya ada bahan-bahan makanan dong yang harus dibuat. Nah, disinilah ada supplier. Nah, kita lihat di sini. Contoh Teh Heni misalnya. Teh Heni sebagai UMKM nanti pasca 17 Agustus dia akan berjualan di menu Bandung. Tapi kan Teh Heni juga mungkin berjualan di GoFood. Iya. Bener nggak? Iya. Mungkin dia juga berjualan di GrabFood. Iya. Atau mungkin ketika ada kawinan tetangganya dia juga bikin. Kalau dia cocok sama supplier yang kita suplai dengan servis yang bagus, dengan free ongkir, kira-kira Teh Heni hanya mesen buat Lumbung Bandung dan menu Bandung aja kah? Enggak. Iya. Enggak Semua kan? di sini. Volumenya akan besar ketika dia juga mensuplai GoFood, GrabFood, atau dia juga mensuplai pernikahan tetangganya dan lain-lain. Karena di 300 UMKM ini, itu ada cateringnya juga yang memfasilitasi pernikahan, ada yang 500 pack, 1000 pack. Nah, di sini kita memfilter bagaimana caranya supplier ini kualitas bahannya memang bagus dan free ongkir. Jadi tentunya harus memang ada yang lebih. Kenapa? Karena dia tidak hanya akan mensuplai menu Bandung, tapi juga ranah mereka yang lain, gitu. Nah, Lumbung Bandung di sini bersinergi sama siapa aja? Pertama UMKM, kedua supplier, ketiga adalah ASN di sini. Nah, apa keuntungan mereka bergabung dalam alur ini semua? Kedepannya Telina, Kak Uko sudah memikirkan sekali sebuah program di mana semua UMKM yang bergabung di Lumbung Bandung nantinya dia dapat kartu kan. Kartu itu akan membuat siapapun, misalnya Teteh punya kartu Lumbung Bandung, Teteh punya kartu untuk asuransi jiwanya mereka. Pada saat semua, misalnya ada satu kondisi, misalnya Bapak UMKM C meninggal, dia akan dapat asuransi jiwa untuk keluarganya sebesar 5 juta kah, itu dari Bank BJB, nanti coba kita pikirin. Jadi ada sisi benefit itu pertama, kartu. Kedua, dia akan dapat kartu diskon yang akan kita upayakan bekerja sama beberapa merchant kayak misalnya Indovision bayarnya cuma 50% misal. Dan nantinya akan kita coba upayakan parkirnya juga mungkin bisa gratis. Jadi ada hal-hal kebaikan dari bergabung